حي على Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nahnu nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pada pagi hari ini alhamdulillah di tanggal 25 ya. 25 di Belilas. Kita rame-rame nih silaturahim di rumah Ustaz Hatta. Alhamdulillah suasananya luar biasa ini. Asri ya. Asri dan beliau juga betah di sini. Kita harap beliau tetap menetap di sini ya, dari Sumatera Utara. Ya, berada di Belilas untuk mengimami, memberikan tausiah setiap zuhur di Masjid Al-Ikhlas ya, di Simpang 4 Belilas. Alhamdulillah sunnahnya setiap kita datang bertamu disuguhkan makanan. Coba lihat, kita lihat nih, sudah pada punah semua makanan disujikan tadi ya, berantakan sudah. Kata Nabi, doakan yang memberikan kamu makan. Kita doakan berkah untuk beliau ya, atas makanan yang beliau sajikan, dan berkah untuk keluarga beliau ya. Beliau punya sepasang anak, Aisyah dengan Lais ya. Lais itu adalah nama dari seorang ulama Mesir, seorang perawi hadis, seorang ulama fikih, yaitu Imam Lais bin Sa'ad. Imam Lais bin Sa'ad itu dia punya kisah yang luar biasa. Dia adalah gubernur. Dia seorang imam dipaksa jadi gubernur. Beliau tidak mau, akhirnya dipaksa. Ketika suatu hari ada pelajaran berharga dari Imam Lais bin Sa'ad. Di antaranya ketika Imam Lais bin Sa'ad pergi melaksanakan tugas kenegaraan, kemudian ketika dia balik ke Mesir, seketika dia mendekati rumah atau istananya, tempat dia bekerja, nampak rumah itu dibakar orang. Ketika rumah itu dibakar orang, langsung beliau mendekatinya. Pengawalnya mengatakan, "Imam, perintahkan kami menangkap gerombolan itu." Gerombol itu sudah pergi. Imam Lais bin Sa'ad ini setelah menyuruh memadamkan api, dia tidak perintahkan. Kata panglimanya, perintahkan kami. Kenapa imam tidak perintahkan? Nanti orang itu nggak kelihatan lagi, hilang nanti di belokan sana. Imam ini malah mutar-mutar memukul-mukul keningnya dengan telapak tangannya seperti orang berpikir keras. Imam, kenapa kau sibuk berpikir, tidak perintahkan kami untuk menangkap mereka? Kata imam ini, saya sedang memikirkan apa kesalahan saya pada mereka. Karena tidak mungkin mereka mau lakukan membakar rumah ini kalau nggak ada kesalahan saya. Dan saya tidak mau kesalahan saya itu justru saya tambah dengan kesalahan yang kedua. Ini luar biasanya muhasabah seorang penguasa, seorang pejabat negara menyikapi sikap rakyatnya dengan muhasabah pada dirinya. Dia ingin tahu kesalahan apa dan dia tidak mau bertindak sebelum dia tahu dasar atau kesalahan orang lain berbuat sesuatu pada dia. Ini sejarah yang luar biasa dari Imam Lais bin Sa'ad. Imam Lais bin Sa'ad ini seorang pedagang, seorang ulama besar, seorang gubernur. Suatu hari anaknya meminta modal kerja, modal dagang pada dia. Berulang-ulang diminta, Imam Lais tidak menanggapi dengan respon yang cepat. Dia seolah dia mengabaikan permintaan anaknya. Kemudian ketika itu anaknya protes lagi. "Ayah, itu saya sudah sepakat dengan teman-teman saya untuk berdagang.
Teman-teman saya aja yang yang keluarganya, orang tuanya, ekonominya, hartanya di bawah jumlah harta ayah, sudah diberi modal. Saya kok nggak bisa, ayah nggak mau beri modal. Kemudian Imam Les berkata, kamu minta uang sama siapa? Sama ayah lah. Jawabnya, bagaimana saya memberikan uang? Kamu tahu, harta yang saya punya ini bukan harta saya. Kamu mintanya kepada saya ini hanya mengelola amanah saja. Harta ini bukan milik saya. Sudahkah engkau minta harta ini kepada pemiliknya? Sudahkah engkau minta harta ini kepada pemiliknya? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka artinya apa? Kau dekati Allah, kau perbaiki ibadah, kau perbaiki hubunganmu dengan Allah, baru aku berikan modal kepadamu. Maka ini pelajaran dari seorang pengusaha mewariskan asetnya kepada anaknya. Dia tidak mau mewariskan money atau harta sebelum iman anaknya terkondisi. Ibadah anaknya terkondisi, kesolehan anaknya terkondisi. Ini luar biasa, karena banyak hari ini orang mewariskan harta tanpa iman kepada anaknya. Sehingga harta yang diwariskan itu membawa ke malapetaka dan bahkan nanti ayahnya, keluarganya, orang tuanya disidang di hadapan Allah yang mewariskan harta tanpa iman. Maka Anda ketika Anda punya aset, setinggi aset yang Anda wariskan kepada anak, semakin dimatangkan keimanannya, kesolehannya kepada Allah. Maka setelah itu barulah tahu anaknya bahwasanya bukan ayahnya Imam Les bin Sa'ad tidak mau memberikan modal, tetapi dia melihat anaknya belum cukup untuk mempersiapkan diri memutar hartanya. Maka ketika itu anaknya memahami, merubah diri, mendekatkan diri kepada Allah, maka barulah diberikan modal. Luar biasa kata Imam Les bin Sa'ad, sudahkah engkau minta harta itu kepada pemiliknya? Dan aku bukan pemiliknya, bagaimana aku memberikan kepadamu? Maka inilah kasus-kasus yang banyak terjadi hari ini. Banyak orang mewariskan harta kepada anaknya tanpa mempersiapkan iman dan kesolehan anaknya. Kita doakan anak Ustadz Hatta yang bernama Lais. Dia adalah Imam Les bin Sa'ad yang luar biasa. Bayangkan Imam Syafi'i ketika sudah belajar dengan Imam Malik. Kemudian dia sempat belajar dengan Mufti Mekah. Di umur 19 tahun sudah diizinkan oleh Mufti Mekah untuk berfatwa. Kemudian Imam Syafi'i belum puas, berangkat ke Irak. Di Irak belajar lagi fikih Hanafi. Setelah itu fikih Hanafi, kemudian fikih Malik digabung oleh Imam Syafi'i. Lahirlah mazhab Syafi'i. Gabungan dua konsep fikih. Mazhab fikih yaitu mazhab ahlul hadisnya Imam Malik, mazhab ahlul ra'yinya Imam Hanafi. Setelah lahir fikih Imam Syafi'i yang luar biasa, yang berguru kepada Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, yang kemudian juga punya mazhab tersendiri, mazhab Hambali. Tetapi Imam Syafi'i belum puas. Maka dia hijrah ke Mesir untuk belajar dengan Imam Les bin Sa'ad. Maka kemudian ternyata Imam Les bin Sa'ad sudah meninggal. Imam Syafi'i tidak sempat belajar dengan Imam Les bin Sa'ad. Tetapi Imam Syafi'i sempat di Mesir disebut dengan Qaulul Jadid. Fatwa Imam Syafi'i disebut dengan Qaulul Qadim. Maka ketika itu Imam Syafi'i meninggal di Mesir. Kenapa sampai Imam Syafi'i ke Mesir? Karena dia ingin belajar dengan Imam Les bin Sa'ad. Betapa dahsyatnya Imam Les bin Sa'ad. Kata Imam Syafi'i, aku menyesal tidak merawikan hadis dari Imam Les bin Sa'ad. Inilah kehebatan Imam Les bin Sa'ad dan wasiat-wasiat beliau untuk kita semua. Dan sikap-sikap beliau, seorang ulama yang punya pengalaman di bidang ilmu din, ulama besar, ulama hadis, ulama fikih. Dia juga seorang gubernur yang paham birokrasi negara dan juga seorang pengusaha. Tetapi walaupun dia punya segala-galanya, dia tetap menguasai dirinya dan kesolehannya dan tetap tidak mau anaknya lupa diri dengan keberadaan bapaknya yang luar biasa itu. Dan dia tidak mau memberikan modal usaha kepada anaknya sebelum anaknya mampu mensukseskan
kesolehannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah diantaranya hikmah kita pagi ini berada di rumah Ustadz kita yang luar biasa asri, dan kemudian ada tanaman-tanaman yang luar biasa ya. Kita di sini mudah-mudahan dapat berkahnya semua. Kita doakan makanan-makanan ini jadi berkah bagi kita dan anak beliau sehat-sehat dan terus mampu menggembleng, mengayomi jamaah kita di Masjid Al-Ikhlas Simpang 4 Belilas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kita hormati guru kita Al-Ustadz Julfatullah LC yang datang dari Sumbar, yang memberikan Masya Allah ilmu yang luar biasa kepada kita. Mudah-mudahan ini juga menjadi kebaikan bagi kita. Beliau adalah guru kita, mudah-mudahan kita doakan juga Allah berikan kesehatan ke beliau, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hormat saya kepada Pak Haji Rizal, juga pengurus kita di masjid, seksi ibadah, dan kemudian para remaja serta kawan-kawan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Alhamdulillah, sekali lagi kita ucapkan terima kasih datangnya seorang ahli ilmu di hadapan kita bersama. Mudah-mudahan kalau kata kawan-kawan kita jamaah tabligh, Ustadz, kita curi ilmunya, kita ambil ilmunya, mumpung ada kesempatan gitu. Yuk para jamaah semua, kata Imam Syafi'i, saya kutip sedikit, man lam yadhuq dhullat ta'allumi sa'ah tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi. Siapa yang tidak mau berlelah-lelah di masa mudanya untuk mencari ilmu, dan dia kemudian nanti akan merasakan kepahitan bodohnya, kebodohan, pahitnya kebodohan di masa tuanya. Mumpung guru kita masih ada di sini, kesempatan bagi kita untuk menuntut ilmu. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan, mohon maaf dalam layanan ini kalau tidak ada yang tidak sesuai pada tempatnya, mohon diberikan maaf. Mudah-mudahan menjadi keberkahan bagi kita semua. Insya Allah tempatnya sudah tidak muat. Ya Ustaz. Insya Allah nanti malam dengan beliau saya sudah sholat isya. Demikian, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.